Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini di tahun yang baru, awal tahun 2025, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024. Sehingga saat ini kami tetap ada dalam keadaan pemeliharaanmu, dalam keadaan sehat, dalam penjagaanmu. Bapa, karena itu kami saat ini datang kepadamu mengawali tahun yang baru ini dengan ucapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini sungguh boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, supaya kami sungguh boleh menapaki tahun 2025 dengan kuat, dengan teguh, dengan berpegang kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Baik dari ada 3 pembacaan kita pada hari ini, yaitu dari Bilangan dan kemudian dari Galatia dan kemudian dari Lukas, ya. Dan kemudian saya mengambil tema adalah Allah yang setia memenuhi janjinya. Saya kira ini berkaitan ya dengan tema khotbah kita yang kemarin hadir dalam acara tutup tahun ya. Allah yang setia yang menuntun ya di tahun yang baru yang Ibu Silvi bawakan itu. Pokoknya tentang kesetiaan Allah. Dan ini juga saya bawakan tentang kesetiaan Allah ya. Allah yang setia memenuhi janjinya. Setelah kita mengikuti acara tutup tahun kemarin ini ya dengan keseruannya, ada tukar kado ya, ada kuis ya, dan kemudian juga setelah itu kita lanjut dengan melihat pesta kembang api ya di atas ya, walaupun kita tidak pergi jauh-jauh ke gunung tapi kita bisa tetap melihat ramainya itu kembang api ya, dan cukup bagus begitu kan. Nah itu. Nah sekarang hari ini adalah hari yang baru, di tahun yang baru ya. Bagaimana untuk kita menapaki tahun 2025 nanti ya. Seringkali kita bertanya dalam hati, apakah benar nanti tahun 2025 itu Tuhan akan memelihara kita, ya, menjaga kita, melindungi kita ya. Apakah Dia itu adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya? Nah, kita lihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sering merasa bahwa dunia yang kita hidupi ini penuh dengan ketidakpastian. Ya. Banyak hal yang ketidakpastian dalam kehidupan kita. Ya. Waktu kita memasuki tahun 2024 waktu lalu, kita juga sama ya. Aduh tahun 2024 bakal terjadi apa gitu ya. Tapi tetap kita punya keyakinan iman bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Sehingga mungkin tahun 2024 yang sudah kita lewati, ada suka dan duka bukan? Ada senang dan susah, ya. Ada bahagia dan tidak bahagia, ya. Ada yang membuat kita sedih, ada yang membuat kita senang, ya. Yang membuat kita takut, tapi membuat kita jalan dengan berani begitu. Tahun 2024 saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami sakit, begitu kan? Enggak pernah terbayangkan, enggak pernah terpikirkan. Tapi saya boleh melihat bahwa semua itu ternyata bisa terlewati bersama dengan Tuhan. Nah, tahun 2025 ini kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi kita tahu bahwa hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak hanya menjanjikan kasih, perlindungan, dan damai sejahtera, tapi juga menggenapinya secara sempurna. Apa? Melalui kedatangan Tuhan
Yesus yang sudah kita rayakan juga di bulan Desember kemarin, ya. Nah, di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, kita tidak asing lagi sebetulnya dengan ayat ini, bukan? Karena ayat ini biasa dipakai oleh pendeta, ya, atau para hamba-hamba Tuhan dalam akhir ibadah, bukan? Ya, di sini katakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu biasa ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ini udah biasa ya, kita dengar ya. Nah, ini di dalam Bilangan 6 ini Allah memberikan perintah kepada Musa, ya. Kita tadi sudah baca untuk memberkati siapa? Memberkati umatnya, umat Israel pada waktu itu melalui Harun dan anak-anaknya. Bapak Ibu, ini adalah berkat yang sungguh sangat istimewa, ya. Berkat ini bukan sekedar kata-kata yang suruh Tuhan ucapkan melalui hambanya, tapi ini adalah sebuah janji dari Allah yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan umatnya. Nah, janji ini adalah pengingat bahwa sebetulnya umat Tuhan pada waktu itu tidak berjalan sendirian. Dan ini juga berlaku untuk kita, bahwa kita juga dalam menapaki tahun 2025, entah apa yang akan terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan adalah sumber segala berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera. Ya, jadi bukan hanya untuk Israel. Ya, kata-kata ini, di balik kata-kata ini ada pengharapan yang lebih besar. Ya, Tuhan memberkati umatnya, tapi sebetulnya ada berkat yang lebih besar yang sedang Tuhan persiapkan untuk umatnya pada waktu itu. Ya, sesuatu yang jauh lebih indah, berkat kekal yang akan datang melalui Kristus. Tapi yang jelas adalah bahwa berkat yang diucapkan oleh Tuhan pada waktu itu kepada umatnya itu juga berlaku untuk kita sebagai umat Tuhan pada saat ini. Ya, sama. Ya, Tuhan kita adalah Allah yang sama. Apakah Bapak Ibu sudah merasakan di tahun 2024 bagaimana berkat Tuhan, perlindungan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, ya? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi di tahun 2024 banyak, ya, banyak kesedihan, banyak tangisan air mata keluar dari mata kita tentunya, ya. Tapi semua itu ternyata bisa kan kita lewatin, ya. Banyak tanggungan berat yang harus kita pikul, kita tanggung. Tapi ternyata kita bisa melewatinya. Nah itu, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya itu bukan hanya berlaku untuk umat Tuhan pada waktu itu, berlaku juga untuk kita saat ini. Dan di situ juga Tuhan mempunyai rencana yang lebih daripada sekedar apa yang dikatakan dalam bilangan ini. Kita lihat di dalam apa? Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Itu sebetulnya merupakan penggenapan berkat Tuhan di dalam Kristus, ya. Berkat Tuhan di dalam Kristus, ya. Jadi kalau kita membaca Galatia 4, kita melihat penggenapan dari berkat Tuhan yang dijanjikan di Perjanjian Lama yang tadi. Paulus mengatakan bahwa pada waktu yang genap Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia datang untuk menebus kita dari dosa, ya. Sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi anak-anak Allah. Gitu ya, menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi kita tidak hanya menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita juga memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan. Kita sekarang bisa memanggil Allah sebagai Aba, Bapa, gitu loh. Jadi Dia datang untuk memperbaiki hubungan kita sebagai manusia berdosa dengan Allah Sang Pencipta. Sehingga yang dulunya kita tidak bisa memiliki hubungan yang langsung dengan Allah Bapa kita, melalui Yesus Kristus, ya, dengan kedatangannya, ya, dan kematiannya di kayu salib, kebangkitannya,
dan pencurahan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita, maka kita bisa yang percaya bisa terhubung kembali dengan Dia. Dan ini adalah berkat yang sangat luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu adalah inti daripada Injil. Ya. Melalui Yesus kita menerima berkat terbesar, keselamatan dan hubungan yang intim dengan Allah. Janji damai sejahtera dari bilangan 6 tadi, sekarang itu menjadi kenyataan di dalam Kristus. Tuhan tidak hanya memberkati kita, tapi Dia membawa kita menjadi bagian dari keluarganya. Ya. Sudahkah kita merasakan atau mengalami bagaimana Tuhan memulihkan hubungannya dengan kita sebagai manusia berdosa? Itu yang ingin Tuhan berikan sebetulnya kepada kita. Ya. Yang paling sebetulnya kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu adalah uang. Saya katakan uang memang kita butuh dia. Uang kita butuh, tapi uang bukan segalanya. Ya. Karena damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan dan sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Ya. Uang, kekayaan, berkat segala macam itu adalah bonus dari Tuhan. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, tahukah yang ingin diberikan oleh Tuhan adalah lebih dalam daripada sekedar uang. Kebahagiaan yang sejati yang ada dalam hati kita. Ya, kalau sudahkah kita temukan itu? Ya, itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Ya, kebahagiaan yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena saya katakan bahwa hidup manusia itu tidak pernah lepas dari persoalan. Dari masalah tekanan hidup, kesulitan dalam kehidupan kita selalu pasti ada, ya. Sampai mati. Nah, apakah kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak bisa menikmati kebahagiaan? Jadi Yesus menawarkan itu. Bolehlah masalah datang dalam hidup kita, ya. Kesulitan boleh datang, persoalan boleh datang, boleh ada dalam kehidupan kita, ya. Sakit penyakit boleh ada dalam hidup kita. Tapi apakah itu akan merampas kebahagiaan dalam hidup kita? Tuhan katakan tidak. Karena kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita terhubung atau memiliki hubungan kembali dengan yang namanya Tuhan. Melalui Yesus Kristus. Itu. Dan Dia telah datang ke dunia ini. Ya. Dia telah menjadi penggenapan berkat yang Tuhan ucapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Jadi kelahiran Yesus itu merupakan bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya, dalam Lukas tadi dalam Injil sudah dibacakan. Dalam Lukas 2 kita melihat bagaimana berita kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala. Para gembala itu adalah orang-orang yang sederhana. Bahkan dianggap tidak penting pada zaman itu. Kan dianggap orang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa. Orang sederhana gembala itu. Ya. Tapi Allah memilih mereka untuk menjadi saksi pertama kelahiran Juru Selamat. Kenapa? Karena keselamatan dari Allah itu adalah untuk semua orang. Baik besar maupun kecil, maupun kaya maupun miskin. Itu Tuhan berikan itu semua untuk setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Ketika para gembala datang dan melihat bayi Yesus, mereka dipenuhi sukacita, ya. Jadi kehadiran Yesus adalah bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar memelihara umat-Nya, ya. Memelihara umat-Nya, tidak melihat situasi kondisinya dia, siapapun yang mau percaya kepada Dia. Mari Tuhan bilang, mau kamu itu orang susah maupun orang yang lagi istilah miskin, kaya dan sebagainya, enggak. Tuhan enggak memandang itu apapun keadaan kita. Dia justru mau datang untuk kita, ya. Nah, di sini kita lihat itulah bukti kasih Tuhan, ya. Tuhan menyelamatkan, ya. Yesus sendiri, kata Yesus atau nama Yesus sendiri berarti Tuhan menyelamatkan. Dan ini adalah janji yang digenapi. Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat-Nya dan membawa damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa
Allah itu sungguh sangat setia dan dia itu selalu memenuhi janjinya. Apa yang dikatakannya itu adalah ya dan amin. Apa yang harus kita buat dan lakukan? Yang Tuhan inginkan adalah kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat Tuhan belajar untuk apa? Percaya kepada kesetiaan Tuhan. Kenapa kita tahun 2025 kita tidak tahu, saya katakan apa yang akan terjadi ya dalam hidup kita ya. Entah kita sehat, entah kita sakit, saya juga nggak tahu ya. Entah kita jadi jatuh miskin atau jadi kaya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang ada misteri juga dalam kehidupan kita, tapi yang jelas adalah Tuhan itu setia ya, menuntun kehidupan kita. Percaya pada kesetiaan Tuhan. Sama seperti Tuhan setia pada umat Israel di masa lalu. Dia juga setia kepada kita hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita yang akan kita hadapi nanti. Ya, Tuhan setia. Ya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian. Ya. Jadi kita harus belajar hidup sebagai anak Allah. Melalui Kristus kita sudah tahu, kita sudah dibebaskan. Kita bukan budak dosa lagi, ya. Tetapi kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus belajar hidup dengan identitas baru kita. Dengan sukacita, dengan iman yang teguh. Saya adalah anak Allah. Yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan. Dan saya bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita di dalam Dia. Jadi jangan kita terpuruk dengan pikiran negatif kita. Aduh, saya ini tidak layak. Aduh, saya ini orangnya begini, saya ini orangnya begitu. Tuhan sudah memberikan identitas baru bagi kita yang percaya kepada Dia. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jangan biarkan iblis menuduh kita. Jangan biarkan iblis menekan kita. Seolah-olah kamu ini, siapa kamu ini? Ya, perbuatan kamu masa lalu kamu penuh dengan kejelekan. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekotoran, kamu tidak layak. Itu adalah iblis yang menuduh. Ya, kita harus hidup, tidak. Aku percaya Tuhan Yesus sudah membebaskan aku, sudah menyelamatkan aku. Aku ini adalah anak Allah. Aku mau hidup dengan identitasku yang baru bersama dengan Tuhan ya, yang memberikan kemenangan kepadaku. Dalam memasuki tahun 2025. Justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa menyebarkan damai sejahtera Tuhan itu dalam kehidupan saya. Yang ada di pikiran itu. Ya. Jangan pikiran yang negatif terus yang ada dalam pikiran kita. Ya. Sebarkan damai sejahtera Tuhan itu. Ya. Sama seperti para gembala yang memuliakan Tuhan setelah bertemu Yesus. Kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa berita damai dan kasih Kristus kepada dunia ini. Ya. Jadi kalau kita lihat adalah Allah adalah Tuhan yang setia. Dia memberkati kita dengan kasih, perlindungan dan damai sejahtera. Lebih dari itu dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus kita dan membawa kita menjadi anak-anaknya. Jadi mari kita hidup dengan penuh rasa syukur, percaya kepada janji Tuhan dan membagikan kasih-Nya kepada dunia. Jadi biarlah hidup kita menjadi kesaksian tentang Allah yang setia dan penuh kasih itu. Jadi kita boleh yang sudah pernah mengalami kegagalan di tahun 2024, mari kita memiliki kembali komitmen yang baru di tahun yang baru ini. Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dalam kegagalan. Aku tidak mau jatuh lagi dalam lubang yang sama. Tapi aku mau bangkit bersama dengan Engkau Tuhan untuk menyaksikan tentang kasih setia Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam hidupku. Dia pasti akan memberikan kita kekuatan. Ya. Maukah kita? Ya. Kekuatan adalah dari Allah, bukan daripada kita. Asalkan kita mau memberikan hidup kita dan diri kita dan percaya kepada Dia, maka Dia akan memampukan kita. Ya. Tantangan hidup biarlah tetap ada ya, dalam kehidupan kita. Kesulitan hidup biarlah itu tetap kita hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, kita tahu Tuhan menguatkan kita. Dia tidak membiarkan kita. Dan kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi semua itu. Tapi Tuhan berjanji akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa janji Tuhan yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kami, berlaku dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan ada senantiasa, perlindungan Tuhan ada senantiasa. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, senantiasa mengingatkan kepada kami ketika kami melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu sudah terbukti dengan kelahiran Engkau dan kedatangan-Mu ke dunia ini. Bahkan kematian dan kebangkitan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Dan kami tahu bahwa itu adalah Engkau sendiri yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Yang senantiasa akan memberikan kepada kami kekuatan. Mungkin kami telah mengalami kegagalan dalam hidup kami pada tahun 2024 Tuhan. Kami mengalami jatuh dalam dosa mungkin yang kami anggap aduh Tuhan tidak terampunkan. Tapi kami saat ini sungguh boleh mendengarkan kabar gembira daripada Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia pada janjinya. Yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Yang senantiasa akan menuntun kami. Dan tidak membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Biar akhirnya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Dan mengingatkan kami memasuki tahun 2025. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu, Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.